Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rindi Malhayati, NPM 19220018. Saya dari kelompok 5 dengan judul materi yakni memahami pariwisata berbasis konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian konservasi. Nah, konservasi adalah perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta nilai kekhasannya dan keasliannya. Itu menurut Balai Taman Nasional Karimun Jawa 2004. Sebenarnya konservasi ini berkaitan dengan ekowisata. Ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial, ekonomi, masyarakat lokal, serta pembelajaran dan pendidikan. Dan ekowisata ini dimulai ketika dirasakan adanya dampak negatif pada kegiatan pariwisata konvensional. Materi yang kedua yakni manfaat ekowisata. Manfaat ekowisata dalam konservasi yakni keterkaitan ekowisata dan satwa terancam punah yang sangat erat, bahkan harus bersifat positif sebagaimana studi yang dilakukan oleh peneliti Universitas Griffith. Wisata berkolerasi positif dengan konservasi berarti memberikan insentif ekonomi yang efektif untuk melestarikan, meningkatkan keanekaragaman hayati budaya, melindungi warisan alam serta budaya di planet bumi. Materi yang ketiga yakni mengenai definisi pembangunan berkelanjutan. Dalam World Environment Projection Strategi tersebut, definisi pembangunan berkelanjutan sendiri disebutkan sebagai proses pembangunan yang dilakukan tanpa menghabiskan dan merusak sumber daya. Sementara itu, definisi pembangunan berkelanjutan yang paling banyak disiasati saat ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan cara mengelola sumber daya agar dapat diperbarui dengan cara beralih dari penggunaan sumber daya yang sulit diperbarui ke sumber daya yang mudah untuk diperbarui. Oleh sebab itu, dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan ini dapat memungkinkan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang pada akhirnya hanya dapat digunakan oleh generasi saat ini tetapi juga dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Deklarasi Den Haag tentang pariwisata yang diadopsi oleh Interparliamentary Union atau disebut juga IPU dan Organisasi Pariwisata Dunia UNWTO pada tahun 1989 menunjukkan bahwa pariwisata dan alam sangat saling bergantung. Jadi tindakan yang harus diambil untuk membantu perencanaan pembangunan pariwisata yang terintegrasi sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yakni konsep tersebut dalam laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan oleh Interparliamentary Union atau disebut IPU dan Organisasi Pariwisata Dunia UNWTO pada tahun 1989 menunjukkan bahwa pariwisata dan alam sangat saling bergantung. Jadi, tindakan harus diambil untuk membantu perencanaan pembangunan pariwisata yang terintegritas sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan itu sebenarnya selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan secara umum. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu Saudari Devi dan Saudari Emi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Marwanti. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai sejarah perkembangan berkelanjutan. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan ini awal mulanya digaungkan pada tahun 1980-an, yang dimana pembangunan berkelanjutan ini merupakan suatu undang-undang internasional mengenai strategi proteksi lingkungan yang dikeluarkan oleh World Conservation Union pada tahun 1980.
Nah, pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya memuat mengenai konsep, tetapi di dalamnya juga terdapat suatu kebijakan dan peraturan yang menjadi agenda dari PBB. Dari berbagai agenda pertemuan demi pertemuan yang dilakukan di Brasil, terciptalah kebijakan internasional mengenai pembangunan berkelanjutan atau yang disebut juga dengan SDGs atau Agenda 2030. Dengan adanya SDGs ini, pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu di negara-negara dunia, terkhususnya negara-negara yang sudah terafiliasi dengan PBB. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pembangunan pariwisata berkelanjutan. Jadi yang merupakan upaya melakukan pengelolaan kepariwisataan dengan merealisasikan prinsip pembangunan berkelanjutan agar sumber daya pariwisata selalu bernilai dari generasi ke generasi dan keseimbangan antara manfaat ekonomi, kemudian kelestarian lingkungan alam, dan juga nilai sosial budaya selalu terjaga. Nah, ketiga prinsip dasar tersebut atau yang disebut dengan triple bottom liness kemudian dikembangkan lagi menjadi 5 prinsip oleh UNWTO. Yang pertama yaitu ada people, bertujuan untuk menghentikan kemiskinan atau poverty dan juga kelaparan, hungry dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada planet, yaitu yang bertujuan untuk melindungi planet atau sumber daya untuk kebutuhan generasi selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada prosperity, bertujuan untuk memastikan semua manusia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan juga layak. Kemudian yang keempat ada peace, yaitu menumbuhkan masyarakat yang menjunjung kedamaian, keadilan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Triani, NPM 19220012. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tentang prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Jadi prinsip dasar ataupun pilar-pilar tujuan pembangunan ini yang harus dicapai yaitu pendekatan keseimbangan pembangunan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan alam, dan pembangunan sosial budaya atau biasa disebut dengan triple bottom liness. Kemudian ada aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam PANASLUK, aspek pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama ada ekonomi profitability atau keuntungan ekonomi yang memastikan dan berlangsungnya hidup dan daya saing destinasi dan bisnis untuk mencapai keberlangsungan hidup secara jangka panjang. Kemudian yang kedua itu yaitu local prosperity, yang artinya adalah kemakmuran masyarakat setempat, memaksimalkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata bagi masyarakat setempat, termasuk pengeluaran wisatawan di destinasi tersebut. Kemudian yang ketiga, quality of employment, yaitu kualitas pekerjaan, yang meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan di destinasi yang terkait dengan pariwisata, termasuk upah, lingkungan kerja, dan kesempatan kerja tanpa diskriminasi. Kemudian yang keempat ini ada social equity atau kesetaraan sosial yang memastikan distribusi manfaat sosial dan ekonomi ini yang adil dan merata berasal dari pariwisata. Kemudian ada aspek pembangunan lingkungan alam, yaitu yang pertama physical integrity atau keuntungan lingkungan fisik yang menjaga dan membangun kualitas lengkap baik di perkotaan maupun pedesaan dan mencegah pencemaran ekologi serta visual. Kemudian yang kedua, biologi diversity, yaitu keanekaragaman hayati yang mempromosikan dan melindungi lingkungan habitat alam dan satwa liar serta meminimalkan dampak pariwisata terhadap lingkungan alam. Kemudian yang ketiga ada efektivitas waste management atau pengelolaan limbah yang efektif, kemudian meminimalkan pemanfaatan sumber daya langka dan tidak terbarukan dalam pengembangan pariwisata. Kemudian yang keempat ada clean environment atau kebersihan lingkungan alam yang meminimalkan pencemaran air, udara, tanah, serta pengurangan limbah oleh wisatawan dan usaha pariwisata. Kemudian ada aspek pembangunan sosial budaya, yaitu welfare of the community, yaitu kesejahteraan manusia, yang membangun kesejahteraan masyarakat termasuk infrastruktur sosial, akses sumber daya, kualitas lingkungan, dan pencegahan korupsi sosial serta eksploitasi sumber daya. Kemudian yang keenam ini ada cultural wealth atau kekayaan budaya yang memelihara dan mengembangkan warisan budaya,
lokal, adat istiadat, dan keunikan karakteristik dan sifat dari komunitas dan masyarakat setempat. Kemudian yang ketujuh ini ada meeting expectation of visitory, yaitu memenuhi ekspektasi pengunjung yang memberikan pengalaman wisata yang aman dan menyenangkan yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan wisatawan. Kemudian yang kedelapan yaitu local control yang mengendalikan oleh masyarakat setempat. Perlibatan masyarakat setempat ini dalam perencanaan dan pengembalian keputusan pengelolaan destinasi pariwisata. Pembahasan yang selanjutnya mengenai bentuk-bentuk pariwisata berkelanjutan. Jadi, dalam berbagai referensi terdapat banyak bentuk kegiatan pariwisata yang menggunakan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi lingkungan alam dan sosial budaya. Bentuk-bentuk kegiatan pariwisata seperti responsible tourism atau pariwisata yang bertanggung jawab adalah kegiatan pariwisata yang intinya untuk membuat tempat yang lebih baik bagi orang untuk tinggal dan tempat yang lebih baik untuk dikunjungi orang. Pariwisata yang bertanggung jawab kepada masyarakat ini bahwa operator, pelaku bisnis, perhotelan, pemerintah, masyarakat lokal, dan wisatawan dapat mengambil tanggung jawab serta mengambil tindakan untuk membuat kegiatan pariwisata lebih berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah nature tourism, yaitu bentuk kegiatan pariwisata yang bertanggung jawab khusus dilakukan di alam yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian ada equitable tourism, yaitu pariwisata berkeadilan. Adalah salah satu bentuk kegiatan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip perdagangan yang berkeadilan di dalam pariwisata dengan memperhatikan serangkaian kriteria yang menitikberatkan pada penghormatan terhadap penduduk setempat dan gaya hidup mereka. Kemudian ada accessible tourism, adalah upaya yang berkelanjutan untuk memastikan tujuan wisata, produk, layanan yang dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari batasan fisik dan intelektual, disabilitas atau usia mereka. Kemudian appropriate tourism adalah salah satu bentuk pariwisata yang tidak membahayakan masyarakat atau budaya, sepanjang tingkat pembangunan pariwisata ini sesuai dengan kebutuhan suatu negara atau daerah. Kemudian ecological tourism adalah pemanfaatan sumber daya alam sebagai produk pariwisata dengan menggunakan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kemudian ekotourism adalah bentuk ecological tourism dengan tujuan utama untuk melestarikan alam atau berinteraksi dengan spesies langka. Kegiatan ekowisata ini melibatkan unsur edukasi dan interpretasi serta dukungan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pelestarian sumber daya alam dan budaya. Kemudian eco-ethnotourism, yaitu bentuk ekoturism yang lebih fokus terhadap hasil karya manusia pada alam dan berupaya memberikan pemahaman dan edukasi kepada wisatawan tentang gaya hidup masyarakat lokal. Kemudian green tourism atau environmentally friendly tourism adalah bentuk kegiatan pariwisata yang dilakukan dengan cara ramah terhadap lingkungan. Kemudian soft tourism yang selain bertujuan untuk melestarikan lingkungan alam, ini juga berlindungan kesehatan manusia. Bentuk pariwisata ini memiliki tujuan lain, yaitu untuk tujuan sosial, tradisi, sosial dan struktur keluarga, penduduk setempat dan tujuan ekonomi. Kemudian rural tourism, yaitu bentuk pariwisata yang dilakukan di daerah pedesaan atau desa wisata yang bertujuan untuk mengharmoniskan kebutuhan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu ada community tourism, yaitu bentuk pembangunan pariwisata yang difokuskan pada perlibatan penduduk lokal dan ditujukan untuk kesejahteraan mereka. Kemudian juga bentuk pengembangan pariwisata ini seringkali dipadukan dengan pengembangan kegiatan produksi seperti transformasi hasil pertanian dan workshop kerajinan. Produknya terutama dijual kepada wisatawan. Kemudian proper tourism adalah bentuk pariwisata yang menghasilkan keuntungan bersih untuk masyarakat miskin. Kemudian ada agritourism, yaitu adalah bentuk pariwisata yang memungkinkan interaksi antara wisatawan dengan pemilik atau pengelola pertanian di suatu daerah pedesaan dengan prinsip berkelanjutan.